lain gitu ya, masih belum ada petanya. Systematic review digunakan ketika kalian sudah tahu petanya, sudah tahu jalur mana yang kalian mau tempuh. Kalian belum tahu apa-apa, pakailah narrative review. Terus yang kedua, di narrative review ini karena dia seperti yang kita ngomongin di slide pertama tadi ya, dia lebih broad, dia lebih luas, hasil pencarian yang kalian dapatkan akan sangat bervariasi, beragam. Banyak bahkan hasil-hasil yang banyak hasil-hasil pencarian yang menyajikan interpretasi dari expert di bidang tersebut. Ini yang sebenarnya saya suka tentang narrative review. Karena kalau kalian blind terhadap suatu topik gitu ya, kalian mau belajar pertama kali tentang topik tersebut, yang dipegang adalah narrative review. Kenapa? Dia broad, dia masih luas. Ketika kalian ngomongin systematic review doang, kalian akan ngomongin satu topik yang kecil. Tapi kalau narrative review, kalian akan mendapatkan jarak pandang yang lebih luas. Dan tidak menutup kemungkinan ketika kalian mendapatkan bahan-bahan yang banyak itu, kalian bacain satu-satu, kalian akan menemukan gaps dari satu teori dengan teori yang lainnya. Kayak gini misalkan. Kok si expert A itu ngomongnya begini, dan expert B ngomongnya begini. Gimana nih? Ada gap. Apa yang menyebabkan terjadi perbedaan pandangan dari dua expert? Itu bukan study, bukan apa gitu ya, misalkan cuman expert aja di buku, misalkan di textbook atau di naratif review yang lain gitu ya, dibilangnya sulfonylurea itu yang paling bagus, pilihan pertama untuk diabetes mellitus non-complicated usia 60. Atau kita ambil yang aja lah, sulfonylurea itu adalah lini pertama dari diabetes mellitus, misalkan gitu. Terus expert yang kedua bilang sulfonylurea memang lini pertama dari diabetes mellitus, tapi sebenarnya yang paling bagus efektivitasnya itu adalah yang udah lupa tentang diabetes mellitus dengan B gitu ya. Karena ada gap nih antara pandangan dari expert A dan expert B. Tentunya di masing-masing hasil pencarian yang kalian dapatkan tentang si expert ini, dia pasti akan ngomong panjang lebar dong kenapa dia bilang kalau sulfonylurea itu lini pertama dan bagus. Terus expert B juga dia akan bilang kenapa dia berpikir bahwa sulfonylurea bukan yang dari hasil dua paper ini kalian bisa membandingkan dan kalian pasti akan ketemu gapnya di mana dan kenapa terjadi gap tersebut. Setelah ketemu gap, kalian bisa perdatangi gap tersebut, sehingga bahkan tidak menutup kemungkinan bisa menimbulkan teori yang baru. Menariknya naratif review itu di situ. Jadi sebenarnya kalau kalian disuruh bikin makalah tentang ABCDE, itu sebenarnya adalah kesempatan kalian untuk berkreativitas, membangun sebuah image tentang topik tersebut, bahkan bisa sebuah image yang baru tentang topik tersebut, image yang menurut POV kalian tentunya didukung dengan data-data dan scientific paper ya, bukan yang kayak cuman ini kalian aja ya. Cuman disitulah serunya naratif. Jadi kapan sih dipakai? Yang pertama pada saat stage dari research kalian. Sebelum kalian mau melakukan research, pasti kalian ada yang namanya bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu adalah contoh paling gampang dari naratif review. Sebelum kalian melakukan skripsi, sebelum kalian melakukan tesis nantinya dan sebagainya, itu kan pasti ada bab 2 dulu, kerjain bab 2 dulu. Itu adalah naratif review. Kalian perdalami dulu si topiknya. Terus ketika kalian cuma ingin melihat opini, aku pengen tahu apa sih yang ada di pikiran orang-orang tentang sebuah topik. Terus yang ketiga, ketika kalian tidak membutuhkan metodologi yang sangat kaku, misalkan kayak itu tadi, bikinlah makalah, misalnya nggak bilang harus yang simple, yuk bikin
ya kalian pengen aja gitu kan, lagi pengen iseng-iseng gitu ya, mungkin tidak perlu yang rigid-rigid banget, it's okay. Atau ketika time dan resources kalian limit, kapan waktunya bikin papernya cuman minggu, 2 minggu. Kalau mau bikin systematic review itu kan sangat mudah. Karena systematic review step-stepnya panjang dan banyak trial and error di dalamnya. Terus banyak proses penapisan yang akan kalian lakukan. Jadi takes really great time. Tergantung sebesar apa scope-nya kalian. Semakin besar scope-nya di systematic review akan semakin panjang waktu. Jadi ketika waktu yang ada hanya sedikit dan resources yang ada di sedikit, di mana resources ini aku bilang orang juga termasuk ya, SDM itu termasuk resources. Ketika tim kalian sedikit, cuman kalian sendiri, misalkan ya udah apa-apa. Naratif review itu bagusnya, enaknya satu, dia fleksibel. Seperti yang aku bilang, ini adalah tempat di mana kalian bisa menjadi kreatif dan membuat orang bisa melihat suatu topik dari POV kalian. Bagaimana kalian bisa meyakinkan orang dengan data saintifik untuk melihat suatu topik dari kacamata kalian. Terus yang kedua, ini sangat bagus kalau kalian meneliti suatu hal yang interdisipliner. Misalkan, banyak banget ini di forensik, interdisipliner. Karena pada dasarnya forensik itu gabungan dari banyak hal. Ketika kayak aku mau meneliti tentang kayak aku ambil dari penelitianku sebelumnya. Bagaimana caranya menentukan waktu kematian dari orang yang sudah dikubur? Oh, ternyata ada insight nih dari chemistry forensik. Kalian bisa melihat adanya perbedaan kadar molekul zat di dalam tanah, mineral zat ya, di dalam tanah yang dia berubah. Nah, dari perubahan itu kalian bisa menghitung nanti kapan kira-kira dia dikuburnya dan sebagainya. Itu kan interdisipliner antara medis dan chemistry. Susah kalau misalkan kalian mau cari pakai systematic review karena resource-nya aku yakin pasti akan sangat sulit. Jadi kalau misalkan systematic review tidak memungkinkan karena resource-nya sangat sedikit gitu karena dia interdisipliner, ya sudah pakai review saja. Dan dia cepat seperti yang kita jelasin dulu sebelumnya. Tapi tentu saja semua itu dibarengin dengan limitation. Limitation-nya naratif review adalah yang pertama, riskan banget untuk ada author bias. Karena dia tidak ada set rules yang jelas yang bisa jadi guidance-nya si author ini supaya nggak keluar jalur. Dan kita bilang gini, aku mau membuat topik ini, bukan salah, aku mau membuat orang-orang melihat topik ini sesuai dengan kacamata, sesuai dengan POV, dengan di backup data-data saintifik. Cuman seberapa jauh kalian ingin melihat orang lain untuk melihat dari kacamata kalian, dan seberapa jauh data saintifik yang kalian maksudkan, itu tidak ada set rules-nya. Jadi kadang kalian bisa, aku mau cari studi yang mendukung opini aku saja. Studi yang tidak mendukung opiniku, aku nggak mau tulis. Oh, tidak ada keharusan aku untuk memasukkan itu karena tidak ada kriteria di dalam penulisan ini. Tidak ada kriteria eksklusi tidak ada itu, tidak ada penulisan dan sebagainya. Jadi terserah aku mau. Itu adalah salah satu risiko yang harusnya bisa dihindari. Tapi banyak yang jatuh ke situ. Ya, bahkan sampai ekspor pun kadang banyak yang jatuh ke situ. Karena author bias ini sangat susah untuk beliau. Yang kedua, tentu saja karena dia tadi bersifat yang pertama ya, dia bersifat sangat subjektif, apalagi dengan limitation number 1 ya, dia cherry picking, ada risk of author bias.
maka narrative review ini tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk clinical guidelines. Sebagai dasar untuk sebagai dasar untuk menimbulkan teori baru bisa, tapi sebagai clinical guidelines belum bisa, karena yang namanya guidelines klinis, panduan praktik klinis itu harus dia non eksperimen. Udah jelas kalau kamu melakukan itu pasti berhasil, dan kalau melakukan itu pasti beneficial buat pasien dan not malfeasant buat pasien. Narrative review belum sampai ke tahap, dia masih main-main dalam exploration. Jadi dia belum bisa. Ini beda. Ini kalau aku rasa kita udah paham ya bedanya. Yang paling gampang membedakan adalah systematic review, dia ada protokol, dia ada set rules yang harus dianut gitu ya. Sedangkan narrative review dia tidak ada. Dalam artian tidak ada ini bukan yang nulis seenak-enaknya gitu ya, tapi ingat yang tadi author bias. Walaupun dia menulis tanpa rules, tapi harus diingat bahwa satu, it has to be a narration, dan dua, has to avoid author bias as well as possible. Lalu bagaimana caranya untuk membuat narasi? Yang pertama, kalian tentukan scope-nya, tentukan top-nya. Di sini yang menjadi tips dan trik adalah satu, topiknya pilih topik yang jelas. Jangan topik yang terlalu lebar dan jangan pilih topik yang terlalu sempit. Kalau topiknya terlalu lebar, kalian akan susah membuatnya karena terlalu banyak literatur yang harus kalian baca. Ya. Gampangannya gini, kalau kalian cari literatur tentang diabetes mellitus versus terapi sulfonylurea pada diabetes mellitus, tentunya untuk pencarian pertama kalian akan mendapatkan berpuluh-puluh juta artikel. Untuk topik yang kedua mungkin kalian akan mendapatkan beberapa ratus ribu artikel. Gampangnya gitu. Aku belum cari, cuman logikanya seperti itu. Jadi cari topik yang clear, batasan yang clear, walaupun tidak se-clear cut systematic review, tapi pastikan dia ada boundaries supaya kalian nggak kemana-mana. Terus jangan juga terlalu sempit. Kalau terlalu sempit nanti kalian susah cari literatur, malah nggak ketemu gitu ya. Jadi tengah-tengah. Kalau aku biasanya tips dan triknya supaya naratif reviewnya dilirik ya, entah itu pada saat kalian perlombaan karya ilmiah, pada saat kalian mau presentasi dan sebagainya, tips supaya dilirik adalah cari scope yang jarang orang omong. Tapi itu sangat penting dan sangat berguna. You have to think outside the rules. Cari topik yang kira-kira orang nggak kepikiran. Tapi jangan terlalu orang tidak kepikiran sampai nggak ada orang yang tulis tentang itu. Nanti kalian susah cari itu. Ini yang agak-agak, ini baratnya bro, ini yang narrow sekali. Cari yang agak-agak di sini lah, jangan di tengah-tengah. Cari topik yang agak-agak di sini, yang orang belum jarang memikirkan, cuma udah ada kok. Mulai banyak yang nulis. Karena kalau terlalu broad, harusnya kalian sudah tidak pakai narrative itu lagi, karena kan kalian udah tahu medannya. Jadi harusnya kalian cari yang systematic review, meta-analysis, dan sebagainya. Makanya kita harus spesifikkan. Terus tanya diri kalian sendiri. Kind of story that I'm going to tell. Kamu mau ngomongin tentang apa? Kamu mau cerita tentang apa? Namanya juga narrative. Cerita. Terus yang kedua, setelah kamu tentukan ya topiknya, baru kamu cari tentang literatur. Bisa pakai database apapun.
nggak ada strict inclusion dan exclusion kriteria. Tipsnya di sini adalah satu, cari landmark study. Landmark study itu adalah studi yang mengawali atau dasar dari topik tersebut. Misalkan, topiknya forensik aja ya. Kalau topik jauh itu aku udah begitu paham. Misalkan forensik cari tentang jatuh. Jadi kalau orang meninggal karena tenggelam, berarti kan otomatis pada saat dia masuk ke dalam air dia masih hidup dong. Begitu dia ngirup air, makin lama makin tenggelam, akhirnya meninggal gitu. Jadi pada saat dia masuk ke dalam air masih hidup gitu ya, dia akan menghirup banyak sekali air. Di dalam air tersebut ada organisme besar yang namanya salah satunya adalah ketika orang matinya tenggelam, berarti otomatis kalian harus bisa menemukan diatom di dalam tubuhnya. Kan? Karena hidup, jadi airnya terhidup, airnya ada diatomnya, jadi diatomnya otomatis hidup. Tapi kalau orang yang mati, berarti kan dia kagak hidup, dia kagak nafas lagi, berarti kan diatomnya kagak masuk karena airnya penelitian tentang diatom, kalau aku mau mencari tentang topik misalkan bagaimana sih pemeriksaan diatom itu, ya, prosedur pemeriksaan diatom pada laboratorium sederhana, misalkan berarti aku harus cari dulu nih landmark studies-nya. Satu, aku harus cari studi tentang diatom dulu, ya, ibaratnya teori dasarnya. Dua, berarti ada prosedur pemeriksaan diatom. Aku harus cari dulu landmark studies-nya tentang pemeriksaan diatom itu apa, teori dasarnya tentang pemeriksaan diatom itu apa. Kayaknya internet tuh nampak. Harus mencari dulu dasar teorinya itu seperti apa. Harus mencari tahu dulu penelitian-penelitian yang mendasari teori dasar tadi. Itu adalah landmark studies. Terus aku bandingkan dengan recent study. Jadi aku bandingkan dengan teori yang ada saat ini atau teori update-nya seperti apa. Harus ada dua-duanya. Jadi ada teori besar terus teori update-nya seperti apa. Terus aku sertakan lagi paper-paper yang memiliki pandangan yang berbeda atau conflicting views gitu ya, sebagai bahan argumen. Jadi ada paper yang lawas nih, yang lawas banget gitu ya, paper yang baru, terus ada paper yang dia memiliki pandangan cenderung berbeda, supaya point of view tentang diatom ini lengkap. Jadi nggak cuma kayak orang buta yang disuruh mendeskripsikan gaji. Satu cuma pegang belalainya, jadi dia bilang gaji itu panjang, lonjong, kayak tabung. Satu lagi cuma pegang dan ya itu gede, ya, terus kasar. Masing-masing akan memiliki pendapat yang berbeda, tapi mereka tidak memiliki gambaran. Jangan sampai kita mau ada gambaran. Nah itu studi-studi yang aku sebutkan tadi masukin semua. Walaupun tidak semuanya dimasukkan ke paper, paling nggak baca supaya pemahaman tentang topik tersebut itu dulu. Terus yang ketiga, baru kalian organize. Setelah semua pengetahuan tentang topik tersebut baru kalian susun ceritanya. Kalian mau cerita seperti di
topik kita. Di step yang ketiga ini aku sangat menyarankan untuk membuat mind mapping alur dari pokok pikiran kalian nanti. Oh, tadi kan judulnya prosedur pemeriksaan jantung pada anak. Oh, berarti aku harus ngomongin dulu nih dia. Itu seperti apa? Terus aku harus ngomongin dulu nih. Kenapa apa namanya proses dia tuh masuk ke dalam tubuh dan kemudian dia ya. So, aku harus ngomongin lagi tentang samplingnya gitu secara umum. So, aku ngomongin sampling yang bisa dilakukan di rumah sakit yang kecil dengan fasilitas yang terbatas bagaimana? Terus habis sampling, bagaimana prosedur pelaksanaan pemeriksaan? Yang bagusnya seperti apa? Teorinya yang kira-kira bisa dilakukan di lab sederhana seperti apa? Dan lain sebagainya. Ada orang lain yang berpendapat beda nggak? Itu aku tampilin semua. Itu aku bikin mind map-nya. Terus ngomongin ini, aku harus ngomongin ini. Aku harus ngomongin ini, harus ngomongin ini. Setelah itu akan ngomongin ini. Jadi, kenapa kalian harus melakukan itu? Supaya ketika kalian nulis, satu, kalian nggak lupa menulis apa. Dua, tulisannya nggak lompat-lompat. Karena beberapa kali aku mengecek pekerjaan kalian dan kakak kelas kalian tentang masalah dan masalah isu itu suka banget lompat-lompat. Kenapa? Karena paham yang ngerjain banyak orang. Satu orang ngerjain bagian A, satu orang ngerjain bagian B, satu orang ngerjain bagian C. Otomatis ketika digabungkan, wow, patah sekali. Kelihatan banget. Supaya tidak kelihatan patah banget, tiga-tiganya ini, misalkan ada 3 orang yang satu, tiga-tiganya ini baca hal yang sama dulu. Duduk bersama, ngomongin kerangkanya dulu sama-sama. Ngomongin dulu, oh berarti nanti yang part aku ngomongin A, B, C, D, D ini ya. Oke, ngomongin yang part aku begini-begini ya. Ngomongin part aku begini-begini ya. Setelah tiga-tiganya oke, jadi baru kalian tulis masing-masing part kalian. Setelah itu kalian cocok. Apakah akan berbeda? Pasti akan berbeda. Cuman ngelingnya itu nggak akan sesusah kalau kalian dari awal udah bagi. Kamu cari definisi sama ini. Kamu cari ini sama ini. Kadang itu jadinya di teman-teman nggak nyambung gitu. Apa yang kalian cari dengan teman kalian dan kalian pasti paham. Itu untuk yang ketiga. Ketiga ini bagian yang paling susah. Nomor 2 itu menurutku adalah bagian paling susah karena malas. Aku akuin nomor 2 itu paling panjang dan paling menguras waktu. Dan paling malas karena harus baca banyak banget dan harus meresumekan banyak banget. Kadang tuh ketemunya gini. Kemarin tuh aku baca ngomongnya begini, ABCD ya. Tapi aku lupa bacanya. Berarti di situ ada yang salah di antara step kedua dan step ketiga. Step kedua dan ketiga inilah yang paling takes time, paling takes sabaran. Tapi begitu 2 dan 3 ini tertackle dengan gampang, dengan sempurna, maka 4, 5, 6 gampang. Ya. Nomor 4 itu sintesa. Ketika kalian sudah tahu cerita awalnya, kalian tahu alurnya mau kalian bikin gimana, kalian tinggal bikin aja kan. Apa sih dari semua hal yang sudah saya baca ini dengan kerangkaian seperti ini, kira-kira sintesanya seperti apa? Hindarkan membuat list narasi dari paper. Jadi misalkan gini, ini paling sering juga salah. Jadi si Lalala et al. Pada tahun 2000 mengucapkan apa-apa. Terus kalian ngomongin tuh, kalian summary-kan apa yang si Lalala et al. Tadi ngomong. Terus pada selanjutnya kalian ngomongin, tapi si Babu et al. Pada tahun 2000
Jadi benar-benar yang menulis setiap literatur yang kalian baca, terus literally kalian summary-kan, kalian tulis summary feedback sendiri. That's not the point of narrative. Kalian bagaimana membuat cerita kalian sendiri berdasarkan data dari mereka sendiri. Ini kayaknya sinyal aku yang laptop agak-agak ya. Maaf. Enggak apa-apa, kita lanjut. Ya. Bagaimana kalian menganalisa antara tiga? Oh, si A ngomongnya kayak gini. Ternyata sama. Dia juga ngomong kayak gitu lah. Gitu. Karena memang pada dasarnya teorinya ngomong kayak gini. Jadi memang match lah mereka berdua. Terus dianalisa lagi. Si C ngomongnya sama juga. Ternyata ada yang lain gak ya? Kenapa mereka berdua bisa sama? Apakah mereka melakukan penelitian di tempat yang sama? Dengan background yang sama? Itu yang dinamakan analisa. Itu yang dinamakan synthesis. Bukan cuma ninggalin summary dari studi satu orang, dua orang, tiga orang. Tenang aja, ini slide-nya masih sama kok. Terus nomor 5. Setelah disintesa, setelah dianalisis, diapain dong? Setelah itu baru kalian tulis. Panjang banget langkahnya, kan? Ya, memang. Di bagian menulis ini, jangan lupa tampakkan highlight. Kalian bisa menampakkan highlight ketika step nomor 3 kalian ketika alur pikir kalian jelas, maka pada tahap writing kalian akan dengan mudah mempinpoint poin-poin hal-hal highlight yang ingin kalian lakukan. Kalau yang di 3 ini pusing, 3 ini hancur, nomor 5 apa? Dan di proses writing, ya, jangan lupa disampaikan limitasi dari paper limitasi dari studi naratif tadi. Menjelaskan karena ini adalah naratif studi, maka tidak menutup kemungkinan terdapat bias dari peneliti. Ataupun kalau misalkan kalian meneliti sesuatu hal yang agak spesifik yang masih jarang orang ngomongin, ya, limitasi dari naratif itu kali ini adalah sebuah topik yang tidak terlalu common sehingga literatur yang kami dapatkan sangat sedikit. Atau literatur yang kami dapatkan sudah lama, belum ada literatur yang terbaru tentang bahasa ini. Sehingga mungkin ada update yang tidak terekam. Jadi yang ini hanya contoh, karena yang tahu limitasi dari kalian adalah itu dibawakan, itu diomongkan sebagai bagian dari objektif sebagai penulis. Jujur. Selanjutnya yang terakhir, setelah kalian tulis, kalian revisi. Apa yang perlu direvisi? Yang pertama, kalian harus tanyakan setelah kalian baca ulang dari awal sampai akhir, ini sebenarnya aku omongin nyambung gak sih dari awal sampai akhir? Jelas atau kalau orang lain yang baca ini, kira-kira mereka tahu nggak sih apa yang aku omongin? Terus yang kedua, aku sudah memasukkan teori-teori besar dan penelitian-penelitian yang utama. Key study itu maksudnya adalah itu tadi, penelitian-penelitian landmark study itu ya, penelitian-penelitian yang menjadi dasar atas berkembangnya teori tentang topik kalian. Terus yang ketiga, apakah itu sudah meng-highlight enough gap dan kontroversi yang ada? Jadi kalau nggak ada kontroversi gimana gitu kan? Gapnya aja gitu. Apakah kalau nggak ada gap, tidak mungkin tidak ada gap dalam sesuatu. Karena teori itu berkembang sangat besar, gitu, terutama di dunia kedokteran. Dan penelitian itu berkembang sangat besar. Penelitian di satu tempat dan penelitian di tempat lain akan menghasilkan hasil yang kalau di otak satu orang dan otak expert lain itu akan menghasilkan pemikiran yang berbeda. Point of view yang berbeda.
perbedaan hasil penelitian satu dan lainnya itulah yang jadi job itu pasti akan muncul kalau kalian if you already reading enough. Kalau job itu belum muncul artinya kalian masih cari job. Setelah itu yang kedua, kasih ke teman kalian buat peer review atau peer review. Ya nggak? Sekarang kita bahas struktur. Strukturnya sama dengan paper-paper yang udah kalian bikin gitu ya, satu judul, dua abstrak, kadang ada, kadang enggak gitu ya, tergantung permintaan dari yang ngasih tugas atau tergantung yang ngasih tugas. Soalnya kalau paper pasti ada abstrak. Judul usahakan deskriptif dan jelas. Kalau abstrak sama deskriptif dan jelas. Isi abstrak menekankan ke satu. Kenapa topik yang kalian bawa ini itu penting? Itu dulu. Yang kedua, baru state purpose atau tujuan kalian menulis ini itu apa. Dan yang ketiga, bagaimana metode kalian menulis. Kalau naratif itu biar aja. Paper ini ditulis secara naratif berdasarkan pencarian dari database ini dengan menggunakan kata kunci ini. Kata kunci ya, bukan benar-benar yang kalian bikin prismanya gitu ya, boleh yang apa, eksklusi apa. Terus highlight dari narasi kalian itu apa? Atau conclusion ya kalau misalkan kesulitan kalian. Kalau highlightnya kebanyakan misalkan ya udah conclusion. Selanjutnya adalah introduction dan end. Introduction ya udah. Yang mau aku tekankan di introduction di sini itu adalah namanya intro. Intro itu adalah pintu masuk. Kalau pintu masuk gerbangnya aja kunci, orang akan malas masuk. Jadi di introduction ini usahakan satu di konteks. Tunjukkan why your paper, why topic ini it's so freaking important. Kenapa ini penting banget? Bisa mostly kalian menggunakan data epidemiologi diabetes itu sekian loh, angka burdennya sekian, mortalitasnya sekian. Jadi ini tuh udah suatu hal yang urgent banget untuk udah selesai. Bisa, boleh, banyak banget yang pakai cara itu. Kadang kalian bisa pakai special effect. Special effect ini kadang kayak statistik mau kalian masukin enggak? Epidemiologi kalian masukin enggak? Kalian buat narasi atau kalian stating importantnya, walaupun kasus ini jarang, tapi kalau terjadi di Facebook, contohnya apa? Pada saat itu aku bikin paper tentang gigitan, luka gigitan yang mengakibatkan amputasi, misalkan gigitan jari, gigitan jarinya. Itu kalau dibandingkan sama diabetes, ya udahlah ya Bu, gampang. Diabetes pasti jauh lebih. Cuman the burden is huge. Aku bilang di situ kan, emang luka like ini lebih jarang ditemukan dibandingkan dengan ibaratkan luka saja atau luka tempuran. Tapi impact-nya bisa dirasakan. Tergantung yang teramputasi apa. Satu bisa menyebabkan listrik di rumah, dua bisa mengakibatkan terganggunya aktivitas. Kalau misalkan yang teramputasi jari, apalagi jempol, itu akan menyebabkan suatu hal yang sangat upsetting buat korbannya karena dia tidak akan bisa beraktivitas dengan baik lagi. Itulah kenapa saya banget ini. Aku tambahin lagi di situ sejarah. Ada tahun 1990 ada seorang serial killer yang dia sukanya gigit korban, dan dari gigitan itu kita bisa tahu, bisa trace back lagi siapa pelaku. Oleh karena itu penting banget bukan gigitan itu di capture dengan sempurna. Intinya di introduction adalah kalian harus nge-bullshit dengan data.
bullshit dengan baik supaya orang tertarik membaca dan state jelas di situ objektif kalian apa. Pada paper ini saya akan membahas tentang muka digital angkutan dan bagaimana tata laksananya di bidang forensik dalam penelitian suatu perkara jelas. Terus yang keempat, metode nggak usah sangat, metode ini kadang ada kadang tak ada, dan dia statementnya sekilas aja cuman kelihatan paper ini jadi dengan menggunakan keyword apa pada mesin pencarian utama. Bodies ini ini ya part pustakanya bagi dari beberapa section gitu ya. Yang pertama biasanya adalah general information, terus section yang kedua adalah kontroversi, terus section yang ketiga adalah challenge in the future-nya begitu. Section yang pertama ini bisa jadi subsection banyak ya. Kalau memang topiknya itu kalian perlu banyak subbab, bukan subjudul. Lalu part diskusi. Part diskusi ini adalah part yang nomor 4 dan synthesizing dan discussion. Jadi di situ kalian jangan cuma sekedar copy paste dari penjualan pustakanya. Tadi di penjualan pustaka udah dibahas sedikit, tapi analisanya di situ. Critical analysis, interpret patterns-nya bagaimana, kontradiksinya, again case-nya seperti apa. Lalu yang terakhir adalah conclusion. Conclusion ini seperti introduction, pintu masuk bagus, pintu keluar harus bagus. Take away message-nya, apa yang kalian harapkan dari paper. Pada paper aku yang tentang baik tadi aku bilang, take away message-nya adalah bahwa penanganan yang baik untuk luka gigitan itu sangat berharga bagi kelangsungan kasus. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan dari masing-masing rumah sakit untuk membuat prosedur pemeriksaan yang benar untuk luka-luka kekerasan yang disebabkan kita. Jadi statement jelas di situ rekomendasi apa dan apa yang aku harapkan dari paper. Terus yang terakhir reference ini tergantung dari guidelines-nya ya. Kalian disuruh bikin guidelines, disuruh referensinya tipe yang ama atau apa, atau yang mana. Example-nya bisa kalian baca sendiri sambil trace back dari yang ini, structures. Yang terakhir adalah pitfalls ya. Kegagalan apa? Tempat jatuhnya di mana? Yang pertama, scope-nya terlalu luas atau terlalu sempit atau tidak serius. Yang kedua, cherry picking, jadi kita jelasin tuh. Yang ketiga, literatur research-nya terlalu jelek cara. Jadi kadang-kadang tuh database-nya cuma satu. Terus ngambilnya terlalu yang udah outdated banget. Itulah kenapa kalau kalian disuruh bikin masalah, literaturnya minimal maksimal 5 tahun kebelakang. Itu kalau untuk hal-hal yang sangat cepat sekali perkembangan. Kayak banyak studi tentang hal tersebut, jadi dia progresnya itu 5 tahun. Tapi kalau untuk progres lambat, kayak forensik, dia 10 tahun maksudnya. Dan cari itu tadi, jangan cuma cari paper. Misalkan papernya case report, jangan cuma cari case report doang. Cari paper narrative review yang lain, cari paper system review, cari paper yang berbeda pandangan, cari tesis, cari biasanya itu paper seminar. Karena seminar itu kan dimana expert berbicara, cuman kadang mereka terlalu malas untuk menjadikan itu sebagai paper. Ya itu harus kalian cari supaya itu tadi pengetahuan kalian tentang topik itu
Terus yang keempat, kalian masih summarizing atau synthesizing. Yang tadi itu ya, cuman copy paste ringkasannya aja. Tapi kalian tidak analisa, tidak sintesa apa informasi yang kalian dapatkan dari masing-masing expert yang kalian citasi. Kelima, ignoring methodological diversity. Ini tadi ya, kalian cuma fokus ke satu studi aja, bukan RCT doang. Cari supaya itu tadi lebih lengkap. Dua, overgeneralizing conclusion. Biasanya muncul kata-kata. Semua studi mengatakan bahwa banjir memiliki koneksi atau memiliki hubungan dengan munculnya penyakit biru. Mungkin semuanya. Kalian sudah baca semua studi? Tidak ada. Bilang aja. Dari hasil studi-studi yang telah dicantumkan menunjukkan bahwa atau kalau yang kata-kata di Indonesia the weight of the evidence, bukti-bukti yang ada ini lebih cenderung ke sini. Atau kalau misalkan memang nggak banyak yang ngomongin kayak gitu ya ngomong aja dari studi yang ada itu seperti itu. Tetapi perlu ingat bahwa topik ini bukan topik yang jarang terbahas sehingga banyak fenomena-fenomena di masyarakat yang mungkin berbeda dengan hasil review tersebut. Hasil review. 7, neglecting limitation. Jadi udah overgeneralizing, kalian tidak mengakui limitasi dari paper kalian tuh jangan ya. Terus disorganized structure yang paling sering tadi patah, nggak nyambung, lompat-lompat, inadequate referencing dan ignoring gap. Nomor 11 ini penting. Fokus kalian untuk paper itu apa tujuannya? Apakah kalian mau menambah pengetahuan saja atau membuat suatu policy baru atau membuat suatu teori baru? Siapa audiensnya kalian? Apakah expert? Apakah middle expert? Apakah policy maker? Itu harus kalian sesuai narasi. Bagaimana cara menghindari? Nanti peer review, kasih ke teman kalian sebenarnya apa, terus reverse outline. Reverse outline itu kan kalian dari nomor 3 udah bikin kerangkanya. Terus kan kalian tulis nih nomor 6. Salah, kalian tulis di nomor 5. Habis ditulis, dilihat masing-masing paragraf itu intinya tentang apa, terus di reverse apakah inti percakapan di nomor 5 tadi di paper yang sudah kalian tulis tadi match dengan kerangka pikir yang kalian tulis di nomor 3. Terus yang ketiga, biasa audit. Dicek lagi apakah ada author bias. Maaf kan agak buru-buru di terakhir ya, udah 10:15, tapi masih ada poin selanjutnya. Baik. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Izin dokter, saya Raffi Aulia dengan nomor akhir 46. Izin bertanya, mungkin pertanyaan saya singkat ya dokter. Jadi kan kemarin kan juga dibagi ada narrative review, systematic review, sama meta-analisis. Nah, terus meta-analisis sama systematic review itu kan kalau di piramida yang EBM, evidence based itu kan yang paling tinggi. Nah, kalau yang narrative review ini termasuk di mana dokter? Nah, oke. Kenapa narrative review kemarin nggak ada di piramida, ya kan? Balik ke slide nomor berapa tadi? Yang kita bilang dia tidak bisa dijadikan sebagai clinical evidence. Dia cuma theoretical evidence. Mana ya slide-nya? Nah, ini dia. Not suitable for clinical guidelines. Yang di piramida tadi itu adalah piramida kepercayaan. Maksudnya seberapa tinggi tingkat kepercayaan kita terhadap paper tersebut, gitu ya, untuk kita buat sebagai guidelines atau kita buat sebagai
pijakan. Itulah kenapa muncul piramida itu kalau satu di pelajaran EBM, Evidence Based Medicine, dua systematic review dan meta-analysis. Karena pada dasarnya EBM, meta-analysis, dan systematic review itu adalah pijakan untuk membuat suatu guidelines. Nah, untuk narrative review itu tidak bisa dijadikan guidelines karena yang tadi, alasan yang tadi banyak tadi ya. Jadi dia tidak ada di piramida itu. Dia munculnya adalah dia hanya bisa dijadikan sebagai theoretical thinking aja, kerangka teori aja, gitu. Berarti narrative review ini lebih ke kayak semacam teori hipotesis untuk menyusun lebih dalam lagi di systematic review dan meta analisis untuk membangun dari guideline yang lebih lengkap lagi gitu ya, misalnya lebih benar gitu dokter berarti. Jadi kalau misalkan itu tadi ya sulfonylurea tentang sama diabetes mellitus gitu ya. Systematic review-nya kan kalian pengen lihat nih, pikonya udah disusun lalala. Cuman ternyata kalian masih belum yakin sulfonylurea hubungannya sama diabetes mellitus itu seperti apa gitu. Jadi kalian mau tahu lebih banyak lagi tentang dasar teorinya seperti apa. Tentang dasar yang agak lebih dasarnya itu bagaimana. Misalkan, kenapa sulfonylurea dijadikan obat diabetes mellitus gitu ya. Mekanismenya seperti apa? Kenapa dia bagus? Kenapa dia jelek gitu? Apakah dia bisa buat orang yang non-komplikatif? Apakah dia bisa untuk orang dengan komplikatif? Apakah dia bisa untuk orang dengan usia 60 tahun? Dasar teorinya itulah narrative review. Terus kalau kalian pengen lebih ke applicable-nya, kalian step up lagi ke systematic review dan meta-analysis untuk dijadikan sebagai dasar guideline. Baik dokter, terima kasih. Mana ya? Jadi kalau misalkan masih nggak nyambung karena penjelasanku muter-muter, WA aja boleh. Sudah? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya harapkan next time dengan adanya ini, next time ketika kalian diminta untuk membuat makalah, diminta untuk membuat literatur review atau membuat review yang tidak systematic review ya, semoga sudah bisa step up dan lebih manis dan lebih cantik lagi bikinnya. Yang kalian bikin sekarang sudah cukup cantik, tapi kita bisa poles lebih cantik. Dengan itu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di esok hari ya kayaknya tentang reference dan Mendeley. Yang saya yakin kalian juga sudah banyak paham. Dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat menjalankan hari-hari seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh keluar dari ruangan. Yay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.